Contohnya adalah orang yang musyrik. Dia bukanlah orang jujur karena tampak sebagai seorang bertauhid, sebagai seorang muslim, padahal dia tidak bertauhid, dia melakukan kesyirikan. Maka tidak jujur. Penampilannya muslim, penampilannya bertauhid, menyebut nama Allah, tetapi melakukan kesyirikan. Orang munafik jujur apa enggak? Enggak, karena mukanya banyak. Jadi bermuka dua, raming dua, berapa? Banyak. Maka tidak jujur. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, perintahnya adalah untuk jujur, walaupun jujur itu terasa pahit. Orang jujur itu pahit. Apalagi jujur di zaman modern, kadang-kadang jujur malah ajur. Kenapa? Karena teman-temannya tidak jujur. Justru yang jujur dibully, diundak ke warna-warna, dianggap tidak modern, dianggap tidak gaul, dianggap dengan ucapan-ucapan yang lain, dianggap orang umum dan seterusnya. Karena yang namanya sistem yang tidak jujur itu dianggap lumrah, sehingga kalau ada orang yang jujur dianggap aneh. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebagaimana kita melihat di zaman Nabi juga pernah terjadi ketika ada 3 orang sahabat Nabi yang jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 orang rekannya. Nah, Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 orang rekannya itu tidak turut serta dalam perang Tabuk. Jadi tidak turut serta dalam perang Tabuk. Tapi ada sahabat yang lain, ada tokoh, maksud saya tokoh munafikin, bukan sahabat ya. Mereka adalah para tokoh munafikin yang juga tidak ikut perang Tabuk. Tetapi di hadapan Nabi mereka berdusta. Mereka bersumpah kalau mereka sedang kerepotan. Ada yang mengaku istrinya sakit, ada yang mengaku melahirkan, ada yang mengaku ada amanah dari orang tua, dan seterusnya. Maka orang-orang yang di hadapan Nabi mengaku repot, mengaku sibuk tadi tidak diberi hukuman oleh Nabi. Tetapi ada 3 orang yang jujur, namanya Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 orang rekannya. Dia jujur, wahai Rasulullah, kami tidak punya alasan apapun kepadamu. Padahal yang lain tadi, para munafikun tadi juga tidak ada alasan. Tapi karena mereka tidak jujur, bikin-bikin alasan, mereka bebas. Tetapi 3 orang sahabat ini jujur kepada Nabi, wahai Nabi, kami tidak punya alasan apapun sehingga kami tidak ikut peperangan Tabuk ini. Maka mereka semua kemudian diboikot oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat yang lain, sampai Allah menurunkan wahyu kalau taubat mereka diterima. Maka kurang lebih selama 50 hari para sahabat tidak mengajak mereka untuk berbicara. Padahal sahabat yang 3 ini kan jujur ya, ngaku kalau dirinya tidak punya alasan apa-apa, mah dihukum. Lalu sahabat yang lain yang kami tadi menyebutnya kaum munafikin, mereka yang berbohong kepada Nabi bahwasanya mereka tidak punya alasan apapun, tetapi karena membuat-buat alasan dia bebas. Kira-kira yang pahit, yang jujur apa yang bohong nih? Yang jujur. Memang kadang-kadang jujur itu ajur, jujur itu berat. Ini sahabat yang jujur dihukum oleh Rasulullah sampai Allah menurunkan wahyu. Maka mereka selama khamsina lailah,
selama kurang lebih 50 hari 50 malam, dhaqat alaihimul ard, bumi terasa sempit karena orang-orang tidak mengajak mereka bicara. Jadi kadang kita berada di pihak yang benar, kita berada di pihak orang yang jujur, itu mengandung risiko. Jadi orang yang jujur itu penuh dengan risiko. Sebut saja misalnya di suatu kantor mayoritas korupsi dan semua sudah kong kali kong untuk korupsi berjamaah, semuanya setuju. Lalu ada satu orang tidak setuju. Kira-kira yang nanti akan dibully, yang nanti akan diolok-olok, yang mana ini? Yang jujur apa yang ingin korupsi jamaah? Yang jujur. Yang diteror yang siapa? Yang jujur. Maka jujur itu berat, penuh risiko, penuh perjuangan. Maka tidak banyak orang yang kuat untuk selalu jujur, kemudian ikut arus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa lebih, untuk senantiasa jujur. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan jujur, betul di zaman Nabi terbukti berat sekali dirasakan oleh 3 sahabat itu, harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada pernyataan dalam ayat bahwasanya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu adalah satu kondisi yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di zaman kita ini tidak mudah bagi kita untuk jujur. Maka di awal tadi kami menyampaikan bahwa di negeri kita ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang hebat, tetapi memang di negeri kita ini yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang jujur. Tentu orang jujur yang mereka juga orang yang mampu menjalankan tugas dengan baik, karena jujur saja tidak cukup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita akan membaca di sini terkait muqaddimah bab jujur cukup panjang, tapi kita akan langsung masuk ke hadis Nabi. Kita tidak akan bahas ayat-ayat yang terkait dengan jujur di bab ini, karena ini tema selingan, sehingga nanti kalau tidak sampai malah materinya nanggung. Lebih baik kita bahas yang singkat, selesai dalam satu pertemuan saat ini. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa berpesan kepada para sahabat agar tidak berdusta, agar tidak berbohong. Al-Qur'an pun juga berpesan demikian, kunu ma'as shodiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi perintahnya untuk membersamai orang-orang yang benar, membersamai orang-orang yang jujur. Baik, hadis yang pertama, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Jadi jujur mengantarkan kepada kebaikan. Maka hendaknya kita senantiasa jujur. Beliau juga pernah menyatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian senantiasa jujur. Karena jujur itu mengungkapkan sesuatu apa adanya. Ini jujur. Dan dibutuhkan orang-orang yang seperti itu untuk berani mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa adanya.
tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, tetapi diungkapkan apa adanya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena teman yang sejati itu orang yang berani berkata jujur atas diri kita. Jadi bukan kemudian malah menjerumuskan orang lain. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di bab ini Nabi mengatakan innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, mengantarkan ke surga. Jadi jujur mengantarkan ke surga. Maka di antara sebab seseorang masuk surga itu adalah kalau dirinya berkata jujur. Walihadza naqul, untuk ini kita katakan bahwasanya as-sidqu yakunu bil lisan wa bil arkan. Jujur itu dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Jadi jujur itu juga dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'malul jawarih ma fil qalbi. Apa yang kita kerjakan itu apa yang ada di dalam hati. Ini namanya jujur dengan perbuatan. Berapa banyak orang yang mengamalkan sesuatu dengan badannya tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Itu berarti tidak jujur. Artinya hendaknya kita terus terang saja. Berapa banyak orang etok-etoke gelem padahal ora gelem. Nah, etok-etoke apik padahal ora apik. Berpura-pura manis padahal pahit. Maka itu namanya tidak jujur dengan perbuatan. Apa namanya? Basa-basi. Kalau basa-basi itu masih jujur karena akhirnya mau juga. Ada orang mau dikasih tilik bayi, mau dikasih amplop, mboten ning tampani. Nah, itu basa-basi, dia masih jujur, cuma jujurnya malu-malu. Ya. Jadi ini namanya basa-basi. Jadi monggo dipun dahar, mboten ning nyiduk. Ini basa-basi. Gimana, Bu? Nah, jadi oh gitu, yang profesional gimana Pak? Iya, jadi terus terang saja. Monggo dahar, siap. Itu jujur. Namun harus kita akui bahwasanya di tempat kita basa-basi bagian dari seni dalam bergaul. Di negeri kita itu khususnya di kota Bantul itu dalam pergaulan begitu. Jadi banyak sandiwara. Maka ini sebenarnya tidak jujur. Maka sebaiknya apa adanya. Ada makanan disuguhkan, monggo ditelaske mawon. Silakan dihabiskan saja. Begitu habis grundelan. Wah, tamu randuwe tepo seliro. Kon ngentekke dintekke tenan. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia, itu berarti tidak jujur. Maka sebaiknya lebih baik terus terang. Silakan dinikmati, sisakan beberapa untuk anak saya yang masih sekolah. Ya itu jujur. Apa adanya. Untuk silakan dinikmati. Maaf ya, saya ngambil sepiring dulu untuk anak saya yang lagi keluar. Monggo silakan dihabiskan, anak saya sudah saya ambilkan. Nah, ini jujur. Polos apa adanya. Kadang-kadang kita tidak jujur. Silakan dihabiskan, ndak putrane, wah nanti ada. Padahal ada ndak? Ndak ada. Begitu sama tamunya, nasinya dihabiskan, dodo mentok yontek. Kemudian juga lauk yang lain juga habis. Begitu pulang tinggal piring kotor. Apa yang dipikirkan?
kok ya kebangetan. Tindakke tenan. Tamunya salah napa mboten? Mboten. Kenapa mboten? Karena tamunya serba salah ini. Kalau dimakan ternyata ungkapan tuan rumah tidak jujur, grundelan. Kalau tidak dimakan dikira tidak menghormati, tidak ngelegake, maka serba salah. Monggo. Lalu kita tidak makan. Ternyata yang punya rumah ya glundelan. Wong omah kae mangane apa, nang kene tak pangan kongone kok ra doyan. Repot to. Jadi Bapak dan Saudara, maka lebih baik jujur apa adanya. Kalau hanya sekedar malu-malu itu hal yang lumrah. Boten kemudian ngambil. Oh nggih. Tapi kalau kemudian tadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita tidak mengatakan apa adanya, mengatakan persediaan masih banyak padahal itu persediaan satu-satunya, lalu kemudian gerundelan, lah ini namanya tidak jujur dengan perbuatan. Maka perbuatan jujur itu tidak cuma perkataan, tapi juga jujur dalam perbuatan. Berapa banyak orang yang tidak jujur dalam perbuatan, padahal sakit, tapi pura-pura tidak sakit karena tidak jujur dalam perbuatan. Di jalan keserempet orang, lalu apa yang dilakukan? Pura-pura sakit, pura-pura tidak bisa berdiri supaya dapat pesangon, supaya dapat untuk beli betadin. Nah ini namanya tidak jujur dengan perbuatan. Maka hendaknya jujur. Kalau sakit bilang sakit, nek butuh ditambakno bilang butuh ditambakno. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Nah, ini pentingnya jujur dalam perkataan dan juga perbuatan. Bapak Ibu, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujur ini adalah salah satu sarana menuju kebaikan, dan kebaikan adalah sarana menuju surga. Maka salah satu cara menuju surga itu adalah menjadi orang yang jujur. Insya Allah kalau kita mau menjadi orang yang jujur, meskipun pada awalnya pahit, maka akan manis pada akhirnya. Jadi kita jangan pernah khawatir kalau menjadi orang jujur. Insya Allah akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pedagang yang jujur dengan yang tidak itu cepat untung yang tidak jujur, tapi pelanggan tuh ya niteni, oh nek nang kono iki timbangane pas. Kalau di sana timbangannya tidak pas, orang niteni, nanti pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya orang itu membiasakan berbuat jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Jadi Allah itu akan mencatat diri kita sesuai dengan kebiasaan kita. Maka di sini disebutkan, dan sesungguhnya orang itu terbiasa jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Jadi kalau ada orang biasanya mencuri, tercatat di sisi Allah sebagai pencuri. Kalau orang sudah biasa berdusta, tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka penting untuk mengisi aktivitas kita dengan kebaikan supaya tercatat di sisi Allah perkara-perkara yang baik. Kebaikan yang dimaksud adalah kasratul khair, banyak melakukan perbuatan yang baik. Termasuk diantaranya adalah disebutkan di sini menyebut nama-nama Allah yang baik. Termasuk di sana iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Maka kalau orang yang jujur
itu dia menghendaki kebaikan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Insya Allah kalau orang jujur itu tidak merugikan siapa. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, karena semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kes di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang digeser dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Banyak orang yang berdusta hanya karena semata-mata kenikmatan yang menipu. Maka Bapak dan Saudara, di hadis ini Rasul masih melanjutkan, wa innal kadhiba, ini lawan dari kejujuran, itu adalah kadhib atau berbohong atau berdusta, yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada perbuatan durhaka. Maka kalau demikian kita dilarang untuk berdusta. Bagaimanapun juga dusta termasuk perbuatan dosa yang dilarang di dalam Islam. Karena ketika seseorang itu sekali berdusta, maka akan menutupi kedustaannya itu dengan beribu-ribu kedustaan di belakangnya. Jadi kalau orang itu sudah berani berdusta, maka untuk menutupi kedustaannya itu akan melakukan kedustaan yang berikutnya. Maka hati-hati dengan berdusta, karena biasanya akan diikuti dengan kedustaan berikutnya. Bapak dan Saudara, ada orang di jalan kena tilang sama polisi. Polisinya tanya, mana SIM-nya? Ketinggalan di rumah Pak, padahal tidak punya. Nah, lalu kemudian polisinya bilang, motor kamu tinggal sini, kamu pulang, SIM-nya diambil. Bingung dia. Apa yang dilakukan? Karena tadi bilang SIM-nya di rumah. Padahal dia tidak punya SIM. Lalu polisinya bilang, kalau begitu motor tinggal sini, nanti kamu ambil SIM-nya bawa. Kira-kira dia akan bohong lagi apa pulang? Bohong lagi. Kenapa bohong lagi? Karena kalau pulang SIM-nya di rumah pun tidak ada. Maka dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan berikutnya. Wah, bapak ibu saya semuanya keluar kota, saya tidak bawa kunci. Dah bohong lagi. Ternyata kemudian polisinya bilang, sudah, nanti SIM-nya dibawa, ambil motornya di polsek di depan, kita tunggu sampai nanti malam. Misalnya ini, apa yang dilakukan? Bohongnya gimana kira-kira? Nah, orang tua semua pada di luar kota nginep beberapa hari. Lah kamu tidur di mana? Dia bilang tidur di rumah apa enggak? Kenapa dia enggak bilang tidur di rumah? Ya, karena tadi sudah bohong tidak bisa masuk. Padahal bisa masuk. Dia bohong lagi. Saya tidur di rumah teman. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu sekedar ilustrasi kalau orang sudah terlanjur berbohong, maka demi menutupi kebohongannya tersebut akan dilakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lebih baik jujur dari awal. Kena tilang, katakan saja, SIM-nya mana? Maaf Pak, belum punya. Kenapa tidak punya? Maaf Pak, belum punya duit. Atau apa misalnya? Lo kan tidak bayar, ujiannya tidak lolos Pak. Nah, jujur saja, sehingga masalahnya tidak panjang. Maka polisi akan bilang, sudah, ini akan saya tahan identitas Anda, apa misalnya, STNK-nya, dan besok sidang pada tanggal sekian, selesai. Karena jujur. Tapi kalau yang bohong tadi, urusannya jadi panjang, akan menutupi kedustaan dengan kedustaan berikutnya.
Maka tidak berlebihan ketika Nabi mengatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kedurhakaan dan mengantarkan kepada perbuatan fujur, perbuatan durhaka, perbuatan dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya perbuatan durhaka itu yahdi ilan nar, akan mengantarkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita tidak bisa meremehkan dosa lisan. Lisan itu bisa mengantarkan orang ke surga, bisa pula mengantarkan orang ke neraka. Karena yang bohong itu adalah lisan kita. Meskipun tadi juga kita sampaikan, ada kalanya yang bohong juga fisik atau perbuatan kita, yang kita sebut dengan bohong anggota badan, dengan berpura-pura. Maka pura-pura itu sesungguhnya adalah bohong dengan perbuatan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di bab ini tentu menjadi pengingat bagi kita agar kita senantiasa dekat dengan kebaikan. Maka hendaknya kita senantiasa mengisi dengan kejujuran dan menghindari kebohongan, karena bohong bagaimanapun juga merupakan sarana menuju api neraka. Padahal tak satu pun dari kita yang punya cita-cita masuk neraka. Maka berhati-hati dengan dosa lisan. Aktsaru ma yudkhilun nar al-fammu wal farju. Di antara yang disebutkan oleh Nabi, perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam api neraka itu adalah mulut, kemudian kemaluan. Ini kata Nabi, yang menyebutkan banyak menyebabkan orang masuk neraka itu adalah mulut dan farji atau kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa innar rajula, dan orang, sesungguhnya orang itu layak dibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sesungguhnya jika orang itu melakukan suatu kedustaan dan dia terbiasa berdusta, maka akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi catatan amal kita, catatan kita di akhirat, catatan kita di sisi Allah itu tergantung apa yang kita lakukan atau kebiasaan kita. Kalau kita sudah terbiasa dusta, maka akan dicatat sebagai pendusta. Jadi akan menjadi stempel bagi dirinya karena kebiasaannya. Maka tentu kita semua ingin dicatat sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang tawadhu, sebagai orang yang ahli ibadah. Maka hendaknya kita membiasakan pada apa yang kita ingin disebut dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini ingin mengetahui siapa diri kita, diantaranya adalah apa yang biasa kita kerjakan. Kalau kita biasa mengerjakan yang baik, maka diri kita adalah orang yang baik. Kalau diri kita biasa melakukan yang buruk, maka berarti diri kita bukan orang yang baik. Apakah diri kita orang yang terbiasa menjaga sholat 5 waktunya, sehingga kita sebagai seorang yang menjaga sholat 5 waktu? Apakah diri kita orang yang terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu, sehingga na'udzubillahi min dzalik kita tergolong sebagai orang-orang yang lalai? Maka tentu kita ingin dimasukkan sebagai orang-orang yang senantiasa jujur, yang senantiasa kuat di dalam beribadah, bukan termasuk orang-orang yang lalai. Maka di kitab ini juga disebutkan wal kadhib, dan berdusta itu minal umuril muharramah, termasuk perkara yang diharamkan. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan, jadi sebagian ulama mengatakan innahu min kabairid dzunub, bahwasanya berdusta termasuk dosa besar menurut sebagian para ulama. Kenapa? Li'anna Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada pelaku dusta dengan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah,
Wa min a'dzamil kadzib, dan di antara kebohongan yang paling besar itu adalah seseorang melakukan atau mengucapkan sesuatu dengan berbohong hanya agar orang lain tertawa. Jadi kebohongan yang besar itu seseorang berdusta hanya ingin orang lain tertawa. Jadi dia mengarang cerita agar orang tertawa. Ini termasuk dosa bohong yang paling besar. Kalau Nyun Sewu ini ada pertanyaan, bagaimana kalau pelawak? Dia bohong apa enggak itu? Ya? Ya. Maka Bapak Ibu, kalau berbohong ya masuk dalam hadis ini. Kalau enggak bohong, ya insya Allah tidak masuk dalam hadis ini, karena dalam hadis ini adalah termasuk kedustaan yang paling besar jika seseorang berdusta hanya ingin membuat orang lain tertawa. Kira-kira membuat orang lain tertawanya dengan berdusta apa tidak? Kalau membuat orang lain dengan berdusta, membuat orang lain tertawa dengan cara berdusta, maka termasuk kebohongan yang besar. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, wailun, celaka. Untuk siapa? Untuk orang yang berdusta untuk membuat suatu kaum itu tertawa. Wailul lahu tsumma wail. Celaka baginya kemudian celaka, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu tersebut dilakukan sengaja berdusta. Kenapa berdusta? Karena agar orang lain tertawa. Fal kadzib kullu haram. Semua bentuk dusta itu adalah haram kecuali yang dikecualikan di dalam agama. Jadi ada 3 dusta yang dibolehkan, ada 3 kebohongan yang dibolehkan di dalam agama. Apa saja yang diperbolehkan? Yang pertama adalah tipu muslihat dalam perang, itu boleh. Jadi membuat jebakan dalam perang, dibuat seolah-olah jalan tapi di sana ada ranjau. Jangan dikasih tahu, awas ranjau. Jadi ini namanya tipu daya dalam perang, itu boleh berbohong. Atau seperti kalau di dalam strategi perang tidak menyebutkan berapa jumlah pasukannya. Jumlah pasukan yang dibawa misalnya 300.000, tahu ada mata-mata masuk, berapa pasukannya? Boleh bilang kurang dari 30.000. Kenapa? Biar pasukan yang di istana yang tidak diserang tidak banyak, sehingga ketika membawa pasukan hanya 50.000 sudah merasa kuat akan menghadapi serangan musuh. Ternyata musuhnya bawa 300.000, sehingga mudah dilumpuhkan. Kenapa tidak bilang pasukan saya 300.000? Karena kalau bilang begitu, maka pasukan musuh akan menyiapkan pasukan yang lebih banyak. Maka ini boleh tipu muslihat dalam perang. Yang kedua yang diperbolehkan adalah al-islah bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai. Ini biasanya mertua sama menantu seorang cocok. Jadi mertuanya bilang kepada anaknya, nak, istrimu itu begini dan begitu. Jadi ngomongin tentang istrinya, tentang menantunya. Nak, istrimu itu sukanya begini dan begitu. Lalu istrinya juga bilang sama suaminya, ya apa mas, ibumu itu begini dan begitu. Misalnya mengatakan ibumu itu dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Ini kepala pusing 7 keliling. Lalu ibunya juga komentar, istrimu itu boros, opo-opo dituku, nek mangsa turah-turah. Maka bapak dan saudara, bagaimana sikap suami? Sikap suami boleh berbohong kepada ibunya dan boleh berbohong kepada istrinya. Kenapa? Kalau kemudian istrinya tanya, ya bagaimana kata ibumu tentang diriku? Jangan bilang, kata ibu kamu orangnya boros, kamu tidak bisa ngecak ke duit, kamu bukan menantu yang baik. Nah, kata-katanya seperti itu, wah rusak itu.
bilang saja kata ibu kamu menantu yang baik. Lalu kalau kemudian ibunya juga tanya bagaimana kata istrimu, saya bagaimana? Alhamdulillah istri saya nyaman dengan ibu. Kenapa tidak bilang? Nah, istri saya tidak nyaman sama ibu orangnya cerewet, orangnya cuek. Repot ini. Maka dalam rangka mendamaikan antara istri dengan orang tua, maka itu disimpan saja sembari bersabar. Karena kalau tidak sabar darah tinggi ini sok kumat gue. Jadi maka sebagai seorang istri jangan terlalu banyak mengadu kepada suami tentang orang tuanya. Sebagai orang tua jangan terlalu banyak mengadu kepada anak laki-lakinya tentang istrinya. Mengko iso darah tinggi. Kemudian bohong yang ketiga, yang terakhir, ini adalah seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ini boleh. Jadi suatu saat istrinya yang berkulit hitam, dia beli pakaian pink, padahal tidak cocok gitu kan. Bagaimana ya menurutmu? Saya melihatmu cantiknya melebihi artis ibu kota. Kenapa bilang begitu? Tidak bilang wah mah jelek kamu ini. Wah ini. Dalam romantisme rumah tangga itu boleh. Kepada suaminya juga. Suaminya beli pakaian kebesaran. Jangan bilang mas malah kau mbah dukun wali. Nggak seneng, bilang saja saya belum pernah melihat masnya lebih tampan dari hari ini. Nah, jadi ini namanya dalam romantisme rumah tangga. Ya, kalau lagi masak misalnya, boleh juga untuk berkata, ya bagaimana masakan? Alhamdulillah masakanmu pokoknya hotel bintang 5 lewat. Nah, jangan bilang wah cemplang ra enak, mbuh pedes, po asin, po legi, ra jelas ini. Ini besok lagi males masak, bilang saja hotel bintang 5 lewat. Jadi ini namanya romantisme rumah tangga. Itu boleh berbohong. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.